Kalau orang ini sudah menjauhi larangan dan melaksanakan perintah, dialah orang sufi yang sebenarnya. Jadi tasawuf itu semuanya isinya adalah akhlak. Faman zada 'alaika bil akhlaq zada 'alaika bit tasawuf. Maka barang siapa yang akhlaknya makin baik, maka sesungguhnya dia telah bertambah ilmu tasawufnya. Jadi tasawuf itu adalah akhlak. Nah, bukan tasawuf itu bagaimana berjalan di atas air, bagaimana berzikir mengeluarkan cahaya, ya bukan. Jadi tasawuf itu adalah akhlak. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru, istiqaqut tasawuf. Kata tasawuf itu sebenarnya diambil dari mana? Ya. Ada beberapa pendapat tentang tasawuf itu diambil dari kosakata, misalnya dari as-sufah. Nah, jadi tasawuf itu diambil dari kata-kata as-sufah. Li'anna tasawuf ma'allahi ta'ala kasufatil matuhati listislamihi lillahi ta'ala. Jadi pendapat yang pertama bahwa tasawuf itu diambil dari kata sufa. Sufa artinya kosong, kosong. Jadi orang bertasawuf itu mengosongkan jiwanya atau menyerahkan dirinya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang pertama ya. Tasawuf itu dari kata sufah. Yang kedua, innahu minas sifati is jumlatahu ittisafun bil mahasin wa tarkul awsafil mazmumati. Kata yang kedua, tasawuf itu diambil dari kata sifat. Sifat artinya sifat. Jadi orang bertasawuf itu adalah jumlah atau kumpulan dari sifat-sifat yang baik dan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Ya, yang kedua, tasawuf dari kata sifat. Sifat. Bagaimana kita mengumpulkan sifat-sifat yang baik dan meninggalkan sifat-sifat yang buruk. Pendapat yang ketiga, minas saffi. Jadi tasawuf itu dari saf. Saf artinya barisan, ya. Barisan salat. Faka'annahum fis saffil awwali bi qulubihim min haitsu hudurihim ma'allahi ta'ala wa tasabaqahum fi sa'irit ta'at. Tasawuf diambil dari kata sifat karena orang tasawuf itu bagaikan saf pertama, orang yang terdepan, orang yang paling cepat menghadirkan dirinya kepada Allah dan orang yang paling cepat dalam beramal ketaatan-ketaatan. Ya, ibaratnya ilmu tasawuf itu ibaratnya lomba ya, lomba lari. Jadi yang terdepan itu itulah orang sufi. Ya. Yang terdepan itu itulah orang sufi. Mereka terdepan dalam menghadirkan diri kepada Allah dan terdepan dalam melakukan kebaikan atau ketaatan. Ya. Itulah 3 kata yang kita pilih dalam memahami arti tasawuf itu sendiri. Ya. Sufi, ya, sufi. Ada tambahan? Inna tasawufa nisbatun ila labsis sufil khashm li'anna sufiya
kanu yu'athiruna lafsahu litakashufi wal ishishar. Ya. Ini kita tambah pendapat yang keempat. Tasawuf itu dari kata pakaian sufi, wol. Jadi kalau musim dingin itu ada pakaian tebal, ya, itu dari wol ya, atau dari bulu domba, ya, bulu biri-biri. Ya. Nah, kebanyakan orang tasawuf itu memakai pakaian itu. Pakaian ini adalah termasuk pakaian kasar ya, pakaian kasar. Kenapa? Untuk melindungi dirinya dari dingin, maksudnya untuk melindungi dirinya dari dosa-dosa. Ya. Saya teringat ini ya, pengertian ini saya teringat ketika awal-awal tahun belajar di Mesir. Jadi kita sudah belajar ilmu tasawuf di Mesir itu semester pertama ya, tahun 95. Saya ingat ini. Pengertian yang keempat ini, kalau sufi itu berasal dari pakaian wol ya, atau pakaian bulu domba yang tebal untuk musim dingin ya. Itulah biasanya dipakai orang sufi untuk riada ya. Riada artinya latihan amalan. Yalah, kalau sufi kita mungkin beda ya. Kalau sufi kita suka film. Bukan suka film ya. Jadi diambil kesimpulan, asal kata dari tasawuf bertujuan wa nahnu isnadau ila tasawufi innama naqsud bihi tazkiyatun nufusi wa safa'il qulubi wa islahil akhlaqi wal wusuli ila martabatil ihsan. Jadi intinya tasawuf itu adalah menyucikan jiwa, tazkiyatun nufus, kemudian menjernihkan hati, wa sifa'il qulub, mensucikan hati, wa islahil akhlak, dan memperbaiki akhlak. Artinya dari akhlak yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Ya, itulah tasawuf. Wal wusuli ila martabatil ihsan, dan bagaimana kita bertasawuf itu kita sampai ya kepada derajat ihsan. Jadi ada namanya iman, Islam, ihsan. Ihsan ini paling tinggi ya. Bagaimana kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakin kalau Allah melihat kita. Ya, itulah ihsan ya. Intinya tasawuf itu bagaimana kita menuju ke tingkat ihsan. Ya. Kemudian nasy'atu ilmu tasawuf, perkembangan ilmu tasawuf. Wah, ini penting Pak ya, karena aliran keras ini sangat menyerang, sangat membenci ilmu tasawuf. Apa kata mereka? Nggak ada tasawuf itu. Tasawuf itu bid'ah. Ya, nggak ada di zaman Rasulullah. Pokoknya dia nggak ketongan atau mata tasawuf. Ya. Ya. Kita lihat ya. Kada yatasaalu katsirun an sabab fi adam intisyarihi ad-da'wa ila tasawuf fi suduril Islam. Telah banyak pertanyaan, kenapa sih tasawuf itu tidak berkembang ya, atau tidak ada di zaman pertama Rasulullah dan sahabat. Ya. Ini jadi dalil mereka, hujah mereka untuk menyerang orang yang bertasawuf. Katanya tasawuf itu tidak ada di zaman Rasulullah. Ya. Ini pertanyaan anak-anak ya. Jangan kata tasawuf, ilmu tafsir aja, ilmu hadis tidak ada di zaman Rasulullah. Karena memang Rasulullah dari segi teori melarang ya, mencatat selain Al-Quran. Karena ditakutkan bercampur. Jangankan ilmu tasawuf, ya, ilmu Al-Quran pun tidak diperbolehkan untuk dijadikan satu disiplin ilmu. Jadi ini pertanyaan gak nyambung.
kalau mencela tasawuf itu karena tidak ada di zaman Rasulullah. Ya. Alasannya di sini pertanyaannya kan, yatasaalun al-katsirun an sababi fi adami intisyarihi da'wa ila tasawuf fi suduril Islam. Jadi mereka pertanyakan kenapa sih nggak ada tasawuf di zaman pertama itu? Wa adam zuhuri hazid da'wa illa ba'da ahdi sahabati wa tabi'in. Dan tidak muncul ilmu ini kecuali setelah generasi sahabat dan tabi'in. Wal jawabu an haza, jawabannya adalah innahu lam takun min hajatin ilaiha fil asril awal. Kenapa belum ada ilmu tasawuf di zaman pertama? Karena memang tidak dibutuhkan. Ya, waktu itu tidak dibutuhkan karena mereka adalah generasi terbaik. Ya. Kita kan telah tahu tadi kalau tasawuf itu adalah akhlak. Ya, tidak ada generasi terbaik akhlaknya seperti sahabat, nggak ada, jadi nggak dibutuhkan. Karena pengertian tasawuf itu sendiri adalah bagaimana akhlak kita menjadi baik. Ya, jadi memang tidak dibutuhkan. Ya. Bahkan jangan ke ilmu tasawuf, ilmu tafsir pun belum ditulis di zaman itu. Ya. Lianna ahla hazal asri kanu ahlu taqwa wal wara. Kenapa? Karena pada zaman itu Rasulullah dan sahabatnya itulah zaman orang-orang yang bertakwa. Ya. Khairul qurun qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baik masa itu masa saya. Sumayalinahum. Kemudian setelahnya. 3 kali diulang ya. Berarti generasi terbaik itu 300 tahun pertama. Itulah generasi salaf. Ya. Kalau ada yang mengaku salaf sekarang, itu salah. Karena generasi salaf itu 300 tahun dari kematian Rasulullah. Wah, guru kami salaf. Di mana? Ada di masjid. Hebatnya. Salaf masih hidup sekarang. Berarti umurnya 1100 tahun dong. Ya. Coba. Penamaan saja mereka salah paham. Ya, karena mengatakan salaf itu gurunya masih hidup. Nah, kita ini sekarang adalah generasi khalaf. Ya, kita sekarang generasi khalaf, bukan generasi salaf. Tapi kita dituntut untuk berakhlak generasi salaf. Ya, salaf itu 300 tahun ya. Ya, masuk sahabat dan tabi'in. Ya. Jadi pertumbuhan ilmu tasawuf itu tidak ada di zaman Rasulullah dan sahabatnya karena mereka lah orang-orang yang bertasawuf pada hakikatnya, orang-orang bertakwa, orang-orang wara. Ya. Kita lanjut. Ahamiyatut tasawuf, pentingnya mempelajari ilmu tasawuf. Dulu ulama-ulama kita sampai lebih 100 tahun yang lalu itu belajar ke Saudi itu belajar tasawuf. Tapi sekarang orang yang belajar di Saudi belajar untuk membenci tasawuf. Kok bisa? Kenapa? Karena memang sudah ada pemindahan kekuasaan. Nah, sekarang yang kuasa di sana memang ya Wahabi ya. Tapi sabar aja, insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah akan berkuasa lagi. Seiring dengan nanti munculnya Imam Mahdi ya. Dengan munculnya Imam Mahdi, nah itulah tanda Ahlussunnah wal Jamaah kembali berkuasa di Saudi Arabia. Makanya kalau belajar di sana harus lebih dulu memperkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Jangan sampai ya. Pulang-pulang dari Saudi, dulu bermaulid, sekarang membenci maulid. Kita heran kan? Padahal anak ini
kita dididik baik-baik di sini di Indonesia untuk berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sekolahkan di Saudi, apakah di Mekah atau Madinah, pulang-pulang membenci kita semua, menyalahkan amalan kita semua. Ini ada apa ini? Salah masukkan pesantren, ya. Makanya kalau mau belajar di sana, perkuat dulu akidahnya. Jadi kita belajar di sana seakan-akan menyamar, ya. Saya 2 tahun di Saudi, 8 tahun di Mesir, jadi santai aja tuh. Ikuti kajian mereka, santai aja. Tapi memang hancur, Pak. Kita ikuti kajian mereka itu hancur. Yang dibahas amalan orang, pokoknya semuanya bid'ah, semuanya haram, neraka semua, Pak. Sakit juga telinga ini mendengar. Ya, tapi namanya meneliti, ya, mau tidak mau harus kita sabar, ya. Kita betul-betul ingin lihat apa sih mereka itu. Jadi semoga kita menjaga generasi kita dari paham-paham yang keras ini, ya, yang radikal. Jadi pentingnya mempelajari ilmu tasawuf, ya. Dengan pertemuan kita ini, mari saya mengajak tuan-tuan untuk meluruskan niat, ya. Kita luruskan niat kita belajar tasawuf betul-betul ingin memurnikan akidah. Jadi kalau yang berniat lain-lain, mohon diluruskan niatnya. Jadi nggak usah kita belajar tasawuf karena ada istilah ingin sampai, letuk, ingin belajar makrifat biar nggak usah sholat, nggak usah puasa. Yang jelas saya sudah nyampe. Ini salah niat. Ya. Tolong kalau ada yang niatnya begini, nggak usah belajar tasawuf. Ya. Karena Rasulullah saja orang terbaik itu ibadahnya luar biasa. Kita telah pelajari 2 minggu yang lalu kalau antara syariat dengan tarekat ini itu harus sejalan. Nggak boleh ada yang hilang salah satunya. Nggak boleh kita syariat aja, kita pokoknya beramal Al-Quran dan hadis, tasawuf bid'ah, nggak boleh. Ini nggak sempurna juga. Nggak boleh juga kita cuma bertasawuf, pokoknya kan letuk nih, saya sudah nyampe. Makanya pakai istilah paling ngerat tepet tuh jendet telu kah, apalagi. Siapa sering saya menghadapi orang begini. Sudah azan, silakan ada yang sholat. Saya sudah nyampe. Wah, orang hebat ini, Pak. Luar biasa. Mengalahkan Rasulullah, ya. Rasulullah aja manusia terbaik, sholatnya luar biasa ini. Betul-betul, ya. Makanya dengan kita pelajari tasawuf ini, kita makin hari makin bagus ibadahnya. Itu yang terutama, Pak. Bagaimana tahajud kita makin baik, zikir kita makin banyak. Itulah intinya tasawuf. Jadi pentingnya mempelajari tasawuf karena hukum itu 2 macam, ya. Jadi kita kembali ke pertama. Hukum itu terbagi 2. Yang pertama, akamu tata'allaqu bil a'mali zahirah. Jadi hukum itu, amalan itu ada yang berhubungan dengan amalan-amalan zahir yang nampak. Ya. Wa akamu tata'allaqu bil a'malil batinah. Ada juga amalan itu berhubungan dengan amalan-amalan yang batin atau tidak nampak. Kita pahami amalan itu terbagi 2, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Atau sering diistilahkan dengan istilah ahkamun tata'allaqu bi badanil insani wa jismihi. Hukum yang berhubungan dengan tubuh manusia. Ya, jadi amalan yang berhubungan dengan tubuh manusia, wa amalun tata'allaqu bi qalbihi
dan amalan yang berhubungan dengan hatinya. Ya, kita harus pahami Pak ya. Jadi hukum itu terbagi dua, ada yang berhubungan dengan yang nampak, ada yang batin. Fal amalul jismiyah nau'ani. Nah, tolong perhatiannya ya. Ini intinya Pak ya, biar pelajaran kita nanti terarah. Di sini intinya ya. Fal amalul jismiyah nau'ani. Amalan jisim itu atau jasmani itu dua macam. Nah, tolong diperhatikan. Awamiru wa nawahin. Hukum amalan yang berhubungan dengan jasmani itu dua. Ada perintah, ada larangan. Nah, tolong fokus dulu ya. Hukum yang berhubungan dengan tubuh itu ada dua macam, perintah, larangan. Ya. Fal awamiru ilahiyah hiya kas-salati waz zakati wal haji. Jadi hukum terbagi dua, yang berhubungan dengan zahir itu dua, perintah, larangan ya. Perintah contohnya salat, zakat, haji. Ya. Wa amman nawahi fahiya. Nah, ini ada juga hukum yang berhubungan dengan larangan, yang berhubungan dengan zahir atau tubuh. Apa itu? Kal qatli, seperti membunuh. Ya. Wazina, berbuat zina. Wasaraka, seperti mencuri. Wasyarbil khamri, seperti minum minuman keras. Dikiaskan dengan narkoba sekarang. Jadi saya ulang ya. Hukum itu terbagi dua. Ada yang berhubungan dengan tubuh, zahir. Ada yang berhubungan dengan batin. Yang berhubungan dengan tubuh itu dua macam. Ada perintah, ada larangan. Perintah contohnya salat, zakat, haji. Larangan contohnya membunuh, mencuri, berzina, dan minum minuman keras. Dari satu sisi saja kita betul-betul mengamalkan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, itulah orang sufi sebenarnya. Meskipun dia tidak berpenampilan, wah, sufi, suka film. Ya. Kalau orang ini sudah menjauhi larangan dan melaksanakan perintah, dialah orang sufi yang sebenarnya. Gak usahlah kita menunggu sampai kita berzikir mengeluarkan cahaya, gak usah. Gak usah punya pikiran, saya sudah nyampe, letunak. Gak usah berwudu, gak usah sholat. Yang jelas kita ingat terus Allah. Gak usah pakai itu Pak. Yang jelas kita pahami di sini, manakala kita sudah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah orang sufi yang sebenarnya. Kemudian sufi ini kan bukan gelar Pak ya. Jadi gak usahlah kita ini, oh, saya sufi loh. Sufi apa? Suka video, oh ya, suka film. Enggak. Namanya ibadah itu bukan gelar. Ini sesuatu yang viral kemarin kan. Haji itu pun bukan gelar. Tolong dipahami, haji itu bukan gelar. Cuma di Indonesia aja itu yang sering pakai hajinya. Sampai-sampai ada yang memenjarakan orang yang salah ketik di undangan. Ini terjadi Pak di Makassar. Maaf. Dia nggak dipakai gelar hajinya, dilapor ke polisi. Dilapor ke polisi. Luar biasa Pak. Jadi ibadah itu bukan gelar. Kan contoh kan, orang ahli sholat kan nggak dipasang di sebelum namanya atau setelah namanya, ini orang ahli sholat loh. Karena enggak sama dengan haji. Jadi haji itu sebenarnya bukan gelar Pak. Jadi cuma di Indonesia ini yang ada
pakai gelar, kesalahpahaman lah tentang gelar ini. Jadi kita harus pahami haji itu bukan gelar ya. Jadi terserah orang memanggil kita haji atau bukan haji, nggak ada urusan. Kalau orang panggil kita haji atau tidak memanggil gelar haji kita, itu kan nggak mengurangi kan amalan kita, bahkan tidak menambah derajat kita. Tapi kalau orang Bugis, maaf, wah, haji itu harus dicium tangannya, harus pakai songkok haji, kalau acara harus duduk paling depan. Itulah makanya untuk naik haji sampai-sampai ada yang menjual rumah, pulang-pulang nggak ada rumahnya. Pernah ada penelitian di UMI ya, tempat kami ngambil program S2. Ada penelitian tentang haji. Kok orang Bugis ngotot banget sih untuk haji? Padahal perintah haji bagi orang yang mampu. Betul. Sampai-sampai ya, orang Saudi itu, pedagang-pedagang itu, kadang ada yang bisa bahasa Bugis loh. Siti, masimpo. Paham bahasa Bugis, karena yang suka jajan itu orang Bugis. Ya. Tapi sekarang sudah beda ya. Jadi sekarang orang berhaji, pesan memang dulu di Tanah Abang, oleh-oleh hajinya, nah setelah pulang dikirim. Kan sama. Ya. Made in Mekah, Saudi, padahal dibuat di Cina. Ya. Tapi di Cina distempel made in Mekah. Jadi kita harus pahami haji itu bukan gelar, Pak. Haji itu adalah ibadah, sebagaimana sufi itu bukan gelar. Jadi kita bertasawuf bagaimana akhlak kita makin baik. Gak usahlah kita dipanggil, wah ini sufi nih, sufi. Orang sufi datang, ya. Sufi apa? Suka video, suka film. Gak usah lah. Ya. Cuma yang perlu sih, kenapa ada orang banyak yang salah paham tentang tarekat? Ya karena memang nggak dibimbing. Harusnya ada memang ya pengajian lah tentang pengertian tasawuf ya. Makanya saya lihat di media itu banyak yang bersyukur ya, kita fokuskan di masjid ini kita belajar tasawuf biar kita nggak salah paham ya tentang tasawuf. Jadi itu yang pertama ya, hukum yang berhubungan dengan tubuh manusia dengan yang zahir itu terbagi dua, ada perintah, ada larangan. Wa ammal a'malu qalbiyah fahiya aidan. Adapun yang berhubungan dengan hati sama terbagi dua juga. Tolong fokus lagi ya. Nah, tadi itu ibaratnya zahirnya ya. Sekarang jurusannya ilmu tasawuf ini. Ya. Adapun amalan qalbiyah, amalannya qalbu sama terbagi dua. Tolong fokus ya. Pertama, sama dengan tadi apa? Perintah. Yang kedua, larangan. Sama ya? Hukum atau amalan yang berhubungan dengan tubuh. Dua, perintah, larangan. Hukum yang berhubungan dengan hati. Sama, perintah, larangan. Nah kita lihat. Wa ammal awamiru, adapun hukum yang berhubungan dengan hati yang jurusannya perintah adalah seperti apa? Kal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi hukum atau amalan yang berhubungan dengan kalbu yang berupa perintah seperti itulah rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, pada wal qadarnya, ya, itulah rukun iman. Ya. Kemudian masih yang berhubungan dengan qalb atau hati, perintah seperti ikhlas. Nah, makanya tema
ilmu tasawuf itu enggak jauh dari sini. Ikhlas, ridha, as-sidq, benar, khusyuk, tawakul atau tawakal dan lain-lain. Jadi kita nanti pelajari itu Pak ya. Di tema ilmu tasawuf itu enggak jauh dari situ ya. Ikhlas, ridha, as-sidq, benar. Benar. Artinya bukan orang menyimpang ya. Bukan pembohong. Khusyuk, tawakul atau tawakal. Itu nanti kita pelajari. Wa amman nawahi, adapun yang berhubungan dengan hati, yang larangan itu seperti apa? Kebalikannya tadi. Iman kepada Allah itu kita tidak boleh menjadi kafir. Ya, kafir, nifaq, munafik, wal kibr, ya, takabur, wal ujub, wal riya, wal gurur, wal haq, wal hasad. Tidak boleh kita kafir, munafik, takabur, ujub, riya, gurur, haq. Hakda artinya dendam, benci, dengki. Jadi lengkap ya. Jadi saya ulang ya, saya ulang. Karena ini landasannya Pak ya, landasan tasawuf. Saya ulang, tolong difokus ingatannya. Pentingnya belajar ilmu tasawuf. Nah, hukum itu berhubungan dengan dua hal. Yang pertama, berhubungan dengan zahir, jasad, berhubungan dengan batin atau qalb. Yang berhubungan dengan jasad, dua, perintah dan larangan. Perintah contohnya salat, puasa, haji, zakat, ya, dan lain-lain. Rukun Islam ya. Yang berhubungan dengan larangan seperti membunuh, mencuri, berzina, minum, masuk juga judi, semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, hukum yang berhubungan dengan hati. Ya. Yang berhubungan dengan hati terbagi dua. Yang pertama, perintah. Seperti rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat. Kemudian akhlak karimah seperti apa? Ikhlas, tawakal, khusyuk, ya, dan lain-lain, wara dan lain-lain. Larangannya tidak boleh kita kufur, ya. Kebalikannya tadi, nggak boleh kita nifak atau munafik, nggak boleh kita apa? Dengki, ya, dendam. Ya. Jadi itulah pentingnya mempelajari ilmu tasawuf. Karena kenapa? Ya, kita masuk dalil. Dalil tentang pentingnya ilmu tasawuf. Walihaza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwajjahu ihtimam as-sahaba li islahi qulubihim wa yubayyinu lahum anna silahal insan mutawaqqifun ala islahi qalbihi wa shifaihi minal amradil khafiyah wal ilal al-kaminah. Ya. Kenapa? Karena disitulah Rasulullah lebih mengutamakan kepada sahabatnya bagaimana membentuk jiwa atau hati-hatinya yang baik dan menjaga hatinya, ya, para sahabat ini bagaimana tidak terkena penyakit-penyakit yang tersembunyi. Ya, seperti itu tadi ya, kafir, munafik ya. Hadisnya, ya perlu dicatat hadisnya. Nah, inilah kalau tanya mana dalilnya orang belajar tasawuf. Ya, ayatnya ya.
Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itulah dalil pentingnya mempelajari ilmu tasawuf. Surah Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi 110. Kalau ada orang bertanya, mana dalilnya belajar tasawuf? Surah Al-Kahfi 110. Artinya, faman kana yarju liqa rabbih, siapa orang yang ingin bertemu dengan Tuhannya dengan pertemuan yang baik, falyamal amalan sholihah, maka hendaklah melakukan atau mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai dia menyekutukan Tuhannya dengan sesuatu. Kemudian dalilnya hadisnya. Ini hadisnya ini masyhur ini Pak ya, masyhur. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Ini hadis masyhur ya, kita dengar. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Mudghah, segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika dia buruk, maka buruklah seluruh amalnya atau jasadnya. Ala wahiyal qalbi. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu, hati. Atau kadang orang jantung ya. Mana yang benar ya? Hati apa jantung ya? Hati ya. Qalbu, hati. Jantung. Kayaknya bukan jantung ya. Hati ya. Gimana? Hati ya? Ya, hati. Sepakat ya, hati. Hati apa jantung? Hati. Hati ya? Kayak hati. Hati ya, hati. Cuma bahasa Indonesia kadang kalau organnya itu kadang beda loh. Ya. Kalau bahasa Indonesia kadang bahasa Arabnya misalnya kalbu, tapi organnya kok jantung gitu. Ya. Padahal hati ya, hati. Nah, isinya kalbu itu apa? Ada yang lebih halus dari qalb. Apa itu? Apa bahasa Arabnya? Ustaz apa itu? Ustaz Hirudin. Haji. Isinya qalb itu apa? Hah? Bukan. Nama saya. Ya nama saya. Fuad, ya. Fuad. Itulah yang paling halus ya. Fuad. Karena fuad itu adalah isinya jantung. Kebetulan nama saya ya. Makanya yang namanya fuad orang-orang hebat. Fuad Hasan ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kan? Ya. Gitu ya. Coba cari di kamus itu arti dari fuad. Itu naluri, isinya hati itu, fuad. Oke ya. Ya. Jadi nanti dicari tuh. Kita ada tugas buka kamus, buka aja di Google. Ya, jadi isinya hati itu yang paling halus itu, itulah yang nanti dipertanggungjawabkan. Ada itu kata-kata fuad di dalam Al-Quran itu. Fuadak, wa fuadak. Ya. Lanjut. Hadis yang kedua. Jadi hadis yang pertama, dalil pentingnya mempelajari tasawuf. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah semuanya. Dan jika itu buruk, maka buruklah semuanya. Berarti dari sini kita lihat ilmu tasawuf itu adalah ilmu hati. Ya.
Orang sekarang menamakan manajemen kalbu. Ya, manajemen kalbu kan, ada kan? Ya, punya Hakim ya. Sebenarnya dari dulu sudah ada di Mesir. Cuma namanya Islahil Qulub. Kalau di Mesir itu bahasanya Islahil Qulub. Kalau bahasa Indonesianya itu bengkel hati. Ada nggak di sini? Oh, habis waktu ya. Insyaallah minggu depan kita lanjut ya. Caput. Memang asik ya kalau belajar tasawuf ya, nggak terasa ya. Padahal saya persiapan banyak tadi ini, masih banyak ya. Insyaallah minggu depan. Jadi kami mohon kepada tuan-tuan, kita belajar tasawuf ini dengan kesabaran Pak ya. Dengan kesabaran. Kita pelajari tangga-tangganya ya. Nah, kita baru di mukadimah ini. Mukadimah pentingnya belajar tasawuf. Ya. Jangan langsung makrifat Ustaz. Wah, jangan sampai kita begini nanti. Jadi kita sabar jalani ya prosesnya dalam mempelajari ilmu tasawuf. Saya kira demikian. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.